Halo semuanya, saya Ferdiana Rizky. Di video kali ini kita akan membahas operator null. Oke, kita akan mulai dengan contoh ini. Jangan lupa kita membuat suatu main function di sini, seperti yang sudah saya bahas di video yang sebelumnya. Fungsi ini merupakan entry point suatu aplikasi. Kita tidak akan bisa memulai suatu aplikasi tanpa main function. Kemudian di sini kita akan membuat suatu variabel yang bernama x, contohnya. Di mana variabel ini bertipe data, contohnya integer, oke. Dan saya di sini perlu untuk memberikan nilai null sebagai nilai defaultnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, ada error yang tercantum. Error ini mengatakan null tidak bisa dijadikan sebuah nilai dari tidak null bertipe integer. Dimana artinya di sini adalah variabel dengan defaultnya null itu tidak diizinkan ya dalam kasus ini. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah bagaimana null ini bisa diterima dari variabel ini. Maka yang perlu kita lakukan di sini adalah menggunakan operator null yang di sini disimbolkan dengan tanda tanya. Tanda tanya ini berarti variabel ini diizinkan untuk menerima null, sehingga variabel ini akan diinisialisasi sebagai variabel yang kosong. Nah, jika kita menghapus null operator ini, maka error ini akan muncul lagi, teman-teman. Variabel null di sini tidak akan diterima oleh integer seperti itu ya. Oke, dan itu adalah hal yang pertama. Dan hal yang kedua, suatu user akan memberikan suatu nilai ke program kita. Dimana di sini kita perlu untuk memberikan suatu message kepada user, enter number. Dimana di sini artinya adalah si user diperintahkan untuk memasukkan sebuah nomor kepada program kita. Maka yang perlu kita gunakan adalah fungsi readLine. Dimana dengan fungsi ini program kita akan membaca semua inputan user. Nah, sekarang jika kita menulis sesuatu, maka akan memberikan kita error. Dimana artinya fungsi ini secara default memberikan value string. Maka yang perlu kita lakukan di sini adalah mengkonversinya menjadi integer, karena variabel yang kita gunakan adalah integer di sini. Inisialisasikan .toInt. Nah, di sini kita akan mendapatkan error lagi, teman-teman. Nah, di sini kita misalkan, teman-teman, jika suatu user tidak menginputkan value apapun pada program kita, kemudian menekan enter, maka program akan mentransfer null pada variabel x. Nah, bagaimana cara kita mengizinkan program ini menerima null? Yaitu adalah menggunakan tanda tanya di sini. Dan kemudian di sini juga kita perlu menambahkan tanda tanya juga, teman-teman. Yang artinya di sini adalah mengizinkan null untuk diterima. Nah, misalnya di variabel ini kita tidak mengizinkan user untuk memasukkan suatu null, maka yang perlu kita lakukan di sini adalah not null operator. Tanda seru di sini artinya kita tidak mengizinkan variabel ini menerima null. Program harus diinputkan suatu value ke dalam variabel ini. Selanjutnya kita akan mengulang proses ini lagi untuk variabel yang lain. Misalkan di sini variabel y. Jadi pada program ini kita sudah mempunyai dua variabel. Dan saat aplikasi dijalankan akan diawali dengan pemberian suatu pernyataan kepada si user menginputkan suatu value berupa nomor. Nomor ini akan dikonversikan menjadi integer dan akan diterima oleh variabel x ini. Message yang berikutnya, user dimintakan untuk menginputkan suatu number, dan kemudian si user akan menginputkan suatu value, dan value tersebut akan diterima oleh variabel y, dan kemudian kita akan mencetaknya ke screen. Println x ditambah y. Oke, kita akan coba menjalankan program sederhana ini. Oke, kita klik kanan dan kemudian run. Dan ini akan dimulai dengan proses building, dan program akan dimulai dengan enter number. Misalnya kita inputkan 10 sebagai contoh. Kemudian berikutnya adalah 25. Satu untuk x dan kemudian satu lagi untuk y. Kemudian kita enter. Dan program akan memberikan kita hasil 35 atau value 35. Jadi inilah kesimpulan dari video yang telah kita bicarakan, yaitu null operator yang disimbolkan dengan tanda tanya dan kebalikannya adalah tanda seru. Dan di sini kita juga sudah belajar tentang function readLine, bagaimana kita menerima suatu value yang diinputkan oleh user seperti itu. Dan kita akan jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.